Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'allif pada kesempatan kali ini membahas tentang tema yang agak modern. Makna modern yakni zaman dulu tidak dibahas ini masalah. Ya, bagaimana hukum orang yang menggunakan alat semprot ketika dia berpuasa. Ada orang punya penyakit asma, ada orang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Itu sebagian mereka diobati dengan alat semprot. Bagaimana hukumnya menggunakan alat semprot untuk pengobatan asma atau menyemprot mulut untuk pengobatan sariawan umpamanya? Kalau ada, ini semua kata beliau yuftiru bihus shaim, puasanya batal. Puasanya batal. Nah, ya, telah difatwakan hal itu oleh Mufti Urdun Syekh Nuhul Qudah. Naam. Ya, Urdun yakni negara Yordania. Ya, banyak juga di sana ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Salah satunya beliau ini salah satu ulama dari mazhab Syafi'i yang telah disepakati menjadi mufti. Ya, kata beliau, menggunakan alat semprot ketika berpuasa, baik itu dari jalur hidung atau jalur mulut, muftirun, membatalkan puasa. Lianna dawa, karena obat yang ada pada semprotan tadi itu yuradu lahul wusul ila ri'atain, dimaksudkan untuk sampai kepada alat pernafasan, dan keduanya itu termasuk al-jauf. Taib, sekarang orang kalau puasa dia tidak boleh pakai alat semprot. Kemudian dia dalam kondisi puasa asmanya kumat dan membahayakan. Kalau nggak dikasih obat semprot bisa nafasnya bisa berhenti, bisa sampai kepada meninggal dunia. Bagaimana? Boleh disemprot aja, disemprot sampai dia sembuh dan dia melanjutkan puasanya hari itu, tapi dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Namanya kondisi darurat. Dia kan sakit asma, kambuh nih, jam 8 pagi kambuh asmanya. Ya, menurut pengalaman dia dan juga menurut dokter, ini kalau nggak segera disemprot bisa berbahaya, membahayakan nyawa. Maka pada kondisi semacam itu dia boleh disemprot dengan alat semprot obat asma tadi, dan dengan demikian dia batal puasanya. Lid darurah, boleh. Ya, apakah dia membatalkan puasa kemudian dia boleh makan? Ya kalau dia memang betul-betul sakit ya boleh makan minum obat. Tapi dia wajib qadha, jelas. Ya. Kalau disemprot saja tanpa dikasih makan, mungkin menurut dokter ini cukup disemprot saja, nggak perlu dikasih makan. Ya, dia tetap menghormati Ramadannya itu, dia berusaha menjaga diri. Ya, tapi hari itu harus dia qadha puasanya karena dia melakukan penyemprotan ke hidung dan ke telinga, ke mulut, ya, dan itu membatalkan puasa. Sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl. Ya, namanya itu Fadl, ayahnya namanya Abdurrahman, bangsanya namanya Bafadl. Ada beliau termasuk ulama besar yang Abah waktu ke Hadramut masih bertemu beliau. Dan beliau salah satu unik, beliau lahir di Cirebon. Karena wulida fi Cirebon, dilahirkan di Cirebon. Beliau besar di Hadramut dan sampai menjadi mufti di Hadramut.
Syekh Abdurrahman Fadl bin Abdurrahman alaihi ridwanullah, ya, beliau sangat senang ketika kita ziarah menyampaikan muridnya Sayyiduna Al-Habib Zain, yafrah jiddan wa huwa kadzalik min syuyukh Al-Habib Zain, termasuk guru Al-Habib Zain. Ya, tadi beliau menyampaikan tadi, ya, bahwasanya menggunakan alat-alat semprot di bulan Ramadan, di tengah-tengah Ramadan siang hari membatalkan puasa. Ya. Lalu mu'alif melebar kepada tema asap rokok. Asap rokok nih. Ya, di dalam kitab Bughyah dikatakan tuh, adapun asap rokok, ya, la'anallah man ahdatha tuh. Semoga Allah melaknat orang yang mengadakan rokok ini. Oh, yaqula yang mengadakan rokoknya dilaknat tuh oleh Allah, didoain kena laknat, naudzubillah. Li'annahu minal bid'ah al-qabihah, karena rokok itu termasuk bid'ah-bid'ah yang jelek. Ya, zaman dulu nggak ada orang ngerokok. Rokok ditemukan akhir-akhir ini. Ya, dan yang termasuk bid'ah yang jelek karena banyak mengganggu kesehatan, mengganggu ekonomi. Ya, orang yang sudah kecanduan rokok itu, naudzubillah, dia sampai nyuri-nyuri duit temannya, sampai nyuri-nyuri duit orang tuanya gara-gara membeli rokok. Oh, ya serik, dia sampai nyuri-nyuri. Ya, karena sudah kecanduan. Orang yang sudah kecanduan rokok, dia ngerokok nggak tahu tempat. Hatta di tempat-tempat yang umum, di situ banyak orang yang tidak merokok, dia ngerokok. Ini nggak menghargai orang lain. Ya, mestinya dia belajar. Andai kata dia terpaksa ngerokok, harus tahu tempat. Yudakhir fi kulli makan. Ya, yang paling bikin orang sebel itu dia ngerokok di kamar mandi itu. Ya, orang di kamar mandi ngerokok. Nanti ada orang lain masuk setelah dia, baunya rokok nggak kuat, nyesek. Nah, udah ganggu orang, mengganggu dirinya, membahayakan diri, membahayakan orang lain. Ada dosanya berlipat-lipat tuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena itu santri jangan merokok. Ya. Wah, rokok itu hukumnya haram menurut pendapat yang mu'tamad para fuqaha, itu hukumnya haram. Ya. Ahlu tahqiq, semua ulama yang ahli tahqiq, ya, yang ngati-ngati dan yang betul-betul setiti, ya, di dalam beradillah, mereka telah sepakat ala hurmati tumbak, bahwa rokok itu haram. Ya, haram. Ya, ini orang yang menghisap rokok berdosa. Ya, itu ulama zahir, ahlu syariah. Ya, naam, katanya itu ada ulama-ulama bilang makruh. Makruh itu karena dulu belum diketahui apa ilah diharamkannya. Diharamkan kenapa? Oh, ini berbahaya. Berbahaya dari segi apa? Masih diteliti apa bahayanya. Orang dulu belum punya alat. Belum punya alat untuk meneliti bahayanya ini apa. Falamma tabayyan, ketika sudah menjadi jelas bahwa rokok itu betul-betul membahayakan, maka ilahnya sudah jelas. Rokok itu sangat membahayakan. Karena itulah ulama-ulama mengharamkan rokok, litabayyunil illah, karena ilahnya sudah jelas membahayakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dhirar. Tidak boleh engkau mengkonsumsi hal yang membahayakan dirimu. Wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah, dan jangan engkau melemparkan dirimu dalam suatu bahaya. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, janganlah kalian melempar diri kalian kepada suatu bahaya. Ya, baik. Ini dia ngerokok, ya, padahal membahayakan dia. Lah kok tahu membahayakan? Lah yang itu yang bikin sudah ngomong. Apa dia bilang? Membunuhmu. Aku bunuh dirimu, silakanlah bunuh aku. Ya, demi cintaku padamu. Geblek lo. Ya, orang mau dibunuh sama rokok, mau-mau aja dia. Emang kalau
mati syahid gara-gara rokok masuk surga. Itu. Jadi orang yang merokok melakukan yang haram, maka harus berhenti. Al haram melakukan yang haram. Apalagi kalau rokok itu menjadi sebab dia terhalang dari gurunya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang minas salihin, dia mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di satu jalan, faqala ya Rasulullah, dari mana? Kata Rasulullah, aku tadi kepingin hadir di suatu majlis nggak jadi. Kenapa? Karena di situ ada aroma rokok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak senang aroma rokok. Jangankan orang Rasulullah yang suci, kita orang yang banyak dosa, kita yang banyak kesalahan, tapi masih rodong genah lah kita ini. Mencium aroma rokok itu nggak enak. 80% orang, apalagi perempuan, 70% perempuan itu nggak senang suami berokok. Awamun yang ngerokok ganti buju, mulai aja ngerokok. Apalagi santri putri PMM, 100% nggak senang berokok. Jadi jodoh ngerokok, engkau jodohmu angel. Jadi rokok itu menghalangi kamu dari guru. Kalau guru nggak senang rokok, terus dia ngerokok, nggak bisa dekat itu sama guru. Limadha? Li'annal mukhalafah sababul firaq. Mukhalafah sababul, berbeda itu menyebabkan pisah. Itu kaidahnya itu. Li'annal mukhalafata sababul firaq. Kalau kamu sudah berbeda, maka lama-lama akhirnya berpisah. Awalnya berbeda ini, akhirnya berpisah. Itu Sayyidina Al-Jilani radhiyallahu anhu, waktu beliau mau masuk dalam fase tirakat, mau tirakat Sayyidina Al-Jilani, beliau belajar lama, belajar syariat sampai menguasai 13 ilmu. Ketika beliau masuk dalam fase tirakat, mau banyak menyendiri, mau banyak ibadah menyendiri, banyak puasa, wakana beliau banyak di padang pasir, di hutan-hutan, enggak mau ketemu orang. Laqiyahu Khidir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man, siapa jenengan? Saya Khidir. Saya diutus oleh Allah menemani tirakat sampean. Kalau apa syaratnya kita berteman? Kalau la tukhalifni, janganlah kau melanggar daripada arahanku. Li'annal mukhalafah sababul firaq. Karena kalau kita enggak cocok, kita beda, ya kita pisah. Nabi Allah Musa sama Nabi Allah Khidir alaihissalam, karena beda, ya pisah. Walaupun sama-sama benar tapi ketidaksamaan bikin apa? Ketidakbersamaan. Walihada, itu penting seorang murid itu, dia mencocokkan dirinya kepada gurunya. Semampu dia mencocokkan diri. Wah, guru kita nih kok ndelalah untuk guru gak seneng rokok, ya wes. Tinggalkan rokok demi cintamu kepada guru, demi cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal kana Rasulullah yudakhin? Rasulullah pakai rokok? La. Ashabun Nabi yudakhinun? La. As-salafus salihun yudakhinun? La. Bahkan ulama-ulama yang saleh, bahkan auliya Allah ittafaqu ala hurmatih. Al-Syekh Al-Imam Sahibul Ibriz, Al-Imam Sayyidi Muhammad Ad-Dabbagh, Sahibul Ibriz Al-Andalusi Al-Maghribi, Sayyidi Ad-Dabbagh Al-Maghribi, waqad ittafaqa ahlul batin, awliya Allah, waqad ittafaqa ahlul batin ala hurmati tumbak, bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Ada wali-wali namanya ahlul batin, mereka sudah sepakat bahwa rokok itu haram. Terjadi khilaf hanya ulama zahir, ulama syariat tadi. Ulama syariat
Ya, kebanyakan ya, mengharamkan yang ahlu tahqiq. Ada sebagian mereka yang masih memakruhkan. Ya, karena apa? Karena mereka berdalil tidak ada nas yang sharih dari Nabi. Ya, tidak ada tekstual yang sharih dari Nabi. Pak, itu semua ya, perbedaan di ulama zahir, ulama syariat. Tapi ulama batin, ulama ahlullah ittafaqu ala hurmati tumbak. Bahwasanya rokok itu haram. Ya, kamu lihat guru-guru besar wali-wali Allah zaman sekarang, Sayyiduna Al-Habib Zain, ma yudakhin, yuharrim, mengharamkan. Sayyiduna Al-Habib Umar bin Hafid, ma yudakhin, enggak ngerokok, mengharamkan. Al-Syekh Abdul Hadi yang kemarin datang ke sini beberapa tahun yang lalu mengharamkan. Ya, ma yudakhin, enggak ngerokok. Usuyuh, ulama-ulama dunia yang kelas hebat, ma yudakhin, mereka enggak ngerokok, mengharamkan rokok. Ya, naam. Karena itu apa? Hendaknya seseorang apa? Berusaha untuk menjauhi teman yang merokok. Karena kebanyakan orang itu asalnya nggak ngerokok, bisa menjadi perokok akibat salah berteman. Salah mencari teman. Nah, asalnya nggak ngerokok, berteman sama perokok, lama-lama ketularan dia. Ya akhi, ente sekali-kali coba biar ente jantan begitu. Anda dari dulu jantan, nah kalau nggak ngerokok nggak jantan ente. Ente diomongin sama dia, sama si geblek ini, akhirnya dia nyobain tuh. Ah, udah tepuk tangan setan tuh. Ya, maka hati-hati. Ya, rata-rata orang merokok akibat teman. Teman yang merokok mengaruhi teman yang tidak merokok, akhirnya merokok. Ya, apa kata syairnya? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi innal muqarana bil muqarini yaqtadi innal muqarina bil muqarani yaqtadi. Terus jadi orang itu kalau udah ketemen sama yang perokok, lama-lama dia jadi perokok. Ya, seperti santri di sini ada sebagian santri itu. Enggak ngerokok awalnya. Ketemu sama geblek-geblek ini gitu, yang di bawah layar nih gitu, akhirnya ketularan ngerokok dia. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan kamu merokok. Kalau orang yang menghisap rokok itu satu isapan, dia adalah menghisap 1 triliun bakteri bebas. Bukan 1 miliar, 1 triliun. Orang gila itu dimasukkan kepada dirinya racun. 1 triliun bakteri bebas masuk dalam dirinya 1 kali isapan. Ini orang mau bunuh dirinya pelan-pelan itu. Makanya bahaya orang. Menjadi perokok itu bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ya boleh di Indonesia ini termasuk korban terbesar adalah korban perokok. Lebih banyak daripada korban asal tsunami. Waktu terjadi tsunami, ya itu orang yang meninggal berapa tsunami? 300.000. 300.000 mati karena tsunami. Dunia tercengang. Apa kita nggak tahu orang yang mati karena rokok di Indonesia ini tiap tahun itu melebihi 500.000 orang. Pikul di sana tiap tahun 500.000 orang. Nah, kita santai-santai aja. Dan negara-negara yang di situ rokok laku keras ada negara-negara yang tingkat pendidikannya sangat rendah. Bahasanya rada goblok-goblok wong ngene. Goblok-goblok. Nek sing cerdas-cerdas negara sing tingkat pendidikannya bagus, ya negeri yang masyarakatnya sudah pendidikannya bagus, sudah high class, nggak mau rokok. Iya, nggak mau. Dunia yang sudah maju, makanya di tempat-tempat yang terhormat, tempat-tempat yang bersih dan rapi nggak boleh ngerokok. Di bandara nggak boleh ngerokok. Boleh ngerokok dikasih tempat yang kecil itu, kamu masuk alam lain, kamu berdiri sendiri, melengah-melengah delok wong, kayak tengah alas tuh. Orang semua nggak ngerokok, ini ngerokok sendiri. Anda gharib, ini orang asing nanti.
Ente di alam mana ente ini? Ya kan? Manusia nggak ngerokok, ente ngerokok sendiri. Ya kan? Ya kan? Baik, hati-hati dari ad-duhan. Ya kan? Santri-santri jangan merokok. Ya kan? Apalagi di pesantren sini pelanggaran berat ngerokok. Ya kan? Ketahuan 2 kali kamu bisa diusir, di drop out. Ya kan? Dari pesantren. Nah, wa fihi mi'atu wa isruna madarrah. Di dalamnya ada 120 bahaya. Menimbulkan 120 bahaya. La ilaha illallah. Ya kan? 120 bahaya. Oh. Ya kan? Ya, daripada engkau menempelkan batang rokok di mulutmu, kata Imam Al-Habib Abdullah Syadili, mendingan kau tempelin tuh siwak di mulutmu tiap hari. Kan gaya juga kan? Itu kan gaya rokok. Itu ganti siwak aja siwak. Nah, itu ada sehat siwak. Siwak mengandung 100 manfaat. Itu penguatan gigi, penguatan gusi, pembersihan, mendatangkan ridho Allah. Manfaat 100 manfaat. Itu ya, yaqul Al-Habib Abdullah Syadili dalam kitab syairnya apa? Tastahsinus tumbaka wa tatrukul miswaka. Tastahsinus tumbaka wa tatrukul miswaka. Yaqul Allahu wa rasuluhu qad nahayaka. Ya, kata Al-Habibullah Syadili dalam qasidah beliau, apakah masuk akal kamu itu menganggap rokok bagus, siwak enggak bagus? Ya, padahal Allah dan Rasul telah melarang kamu untuk melakukan itu. Ya, itu tastah sinut tumbaka, tastah sinut tumbaka fi fika, kira-kira fika tastahsinul tumbaga fika wa tastahi bi an tasta'minal miswaka wallahu ba'du. Sudah bukan syair itu. Fatibu thumma syara'u qad nahayaka amaraka. Itu kesehatan dilarang, wal aklu akal sehat juga enggak setuju orang ngerokok itu. Kalau mau mikir dengan pikiran yang cerdas itu enggak ngerokok orang itu. Ya, karena dia enggak mikir ya ngerokok, enggak mikir. Mikir pakai akal sehat. Ya, itu. Naam. Lakin ya kata Imam Al-Habib Salim, orang yang ngerokok ada manfaatnya Yang ngerokok denger ini senang nanti. Ada manfaatnya 3 orang ngerokok. Yang pertama, dia insya Allah rumahnya nggak kemasukan maling. Ya aman rumahnya. Karena maling kalau mau masuk rumah itu mencuri, dia nunggu rumahnya itu nggak ada, orang udah tidur. Nah orang kalau merokok berat itu biasanya dia nggak bisa tidur malam, bengek, batuk terus dia. Kata maling, nggak turu-turu ya. Jadi orang yang merokok itu rumahnya aman dari maling. Manfaat pertama. Yang kedua, manfaat kedua, orang yang merokok itu insya Allah nggak perlu nggak usah dia nyiapin duit beli tongkat. Nggak sampai tua-tua banget, mati muda pokoknya. Insya Allah mati muda, seket mati, swidak mati, ya tak? Swidak 5 atau seket 5, malah lebih cepat 45 mati. Nggak perlu nanti siapin beli tongkat, ya tak? Yang ketiga, manfaatnya orang yang rokok, dia rambutnya tidak beruban, ya tak? Itu termasuk hebat tuh.
Itu orang yang tidak beruban tuh hebat tuh. Nabi itu beruban hanya 17 uban. Ini malah nggak ada ubannya. Kok iso? Mati muda. Jadi belum beruban sudah mati duluan dia. 3 manfaat rokok apalin tuh, yang rokok suruh kasih tahu dia biar. Manfaat rokok ada 3 tuh. Ya, tapi hakikatnya bukan manfaat nih, madarat nih begitu. Nah, mudah-mudahan kita selamat bisa ninggalin rokok ya. Anak-anak cucu kita bisa selamat dari rokok. Yang bahaya rokok, naudzubillah min dzalik. Kemudian bila membahas bagaimana hukum menghirup rokok tapi dengan cara pakai pipa. Kalau dalam bahasa sekarang itu pakai sisa itu. Jadi ada kayak wadah dari kaca, nanti kasih selang, dia nyedot. Ada namanya sisa. Banyak orang mengkonsumsi itu di Mesir. Di Mesir itu banyak orang di pasar-pasar tuh di pinggir jalan tuh sisa itu. Dijual dan disiapkan untuk pelayanan tuh. Bagaimana kalau orang sedang berpuasa dia menghirup rokok dengan cara sisa tadi? Nah, dibahas ini tuh. Di dalam kitab Ifadatul Umat bahwasanya ulama-ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i itu telah mengharamkan mengkonsumsi rokok melalui pipa-pipa tadi, melalui selang-selang tadi yang disebut dengan sisa tadi. Haram. Kenapa? Karena walaupun dia itu merupakan asap, tapi dia dari banyaknya akhirnya dia yatawalladu minhu ainun. Muncul dari asap itu ainun, benda yang masuk ke dalam jauf, maka membatalkan puasa. Yubtilus shaum. Berbeda dengan asap yang ditimbulkan dari bukhur. Nah, bukhur nih ada dupa. Dupa itu dikasih areng, kemudian arengnya itu yang udah nyala dikasih kayak kayu gahru, kayu yang wangi. Keluar dari dia asap. Terus kita menghirup nih. Wangi, masya Allah zen. Apakah membatalkan puasa? La. So, waqad jazama Syekh Ibn Hajar bi'adamil fitri bihi. Imam Ibnu Hajar mengatakan orang yang sedang puasa menghirup bukhur enggak batal puasanya. Imam Ibnu Hajar sudah cukup. Itu mufti ad-dunya. Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haytami. Itu alamatud dunya beliau. Orang yang paling alim di zamannya, seluruh dunia paling alim itu. Semua ulama dari semua mazhab hormat sama Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang sedang merokok, orang yang sedang puasa, orang yang sedang berpuasa kalau dia menyalakan bukhur untuk wangi-wangian, maka enggak batal puasanya. Menghirup asapnya enggak batal puasanya. Likillatihi, karena itu sedikit. La yatawallad minhu syai'un, tidak akan melahirkan satu ain dari yang dia isap, yang dia hirup tadi. Nah, yakfi, cukup. Kalau Imam Ibnu Hajar sudah berfatwa, kurang apa lagi? Kalau yakfi. Imam Ibnu Hajar ada Sayyidul ulama fi zamanih. Di zaman beliau tidak ada ulama yang terkenal seperti beliau. Wa kana asluhum fi Mesir, aslinya orang Mesir. Wa hajara ila Makkah, beliau hijrah ke Makkah. Wa sara muftiyan, menjadi mufti di Makkah bersekian puluh tahun. Wa kana al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, di samping ilmu yang luas diberi oleh Allah karamah, beliau sangat hebat dari segi keistiqomahan. Istiqomah amalnya, istiqomah wiridnya luar biasa, sampai dijadikan dalil oleh para ulama amaliyah beliau itu. Pernah di Mekah terjadi mendung sampai ulama-ulama enggak tahu ini udah maghrib atau belum.
udah maghrib atau belum nih? Pada bingung nih. Fa sa'alu, ada yang tanya gimana nih kita menghukumi maghrib atau belum nih? Mendung, nggak kelihatan. Kalau lihat Ibn Hajar, kalau sudah selesai wiridnya berarti maghrib. Fa sa'alu, wara'aud, dilihat udah selesai, baru selesai wirid. Kata beliau, khalas maghrib masuk. Ya, saking istiqomahnya baca wirid dan amalia beliau nggak pernah meleset 1 menit pun, persis. Ya, sampai wiridnya beliau dijadikan dalil masuknya waktu sholat. Ya, hakadha rijal. Seperti itu dulu kita melihat Sayyiduna Al-Habib Zain. Nggak bisa kita contoh tuh. Al-Habib Zain tuh sampai keluar ke Masjid Nabawi dari rumah persis, jamnya persis, menitnya persis. Ya, keluar dari rumah ke Masjid Nabawi, pulang dari Masjid Nabawi ke ta'lim, dari ta'lim selesai, semuanya jamnya persis. Ya, kama sa'ah. Bahkan kadang jamnya mati, beliau beliau tetap jalan. Ya, jamnya dicocokkan dengan amalia beliau. Ya, wah, kata orang-orang yang istiqomahnya kelas tinggi. Ya, kita belum. Kita ini Ramadan masih mau belajar istiqomah nih. Gitu. Mau belajar, salah satu manfaat Ramadan adalah orang menuntut dirinya, bermujahadah dalam diri sendiri untuk bisa istiqomah. Istiqomah sholat subuh, istiqomah sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Hadza aqallu syai'in, paling sedikit mujahadah. Ya, di bulan Ramadan. Jangan sampai orang di bulan Ramadan sholat subuh nggak jamaah atau isya nggak jamaah. Ada minal khasirin, orang yang merugi kalau dia sholat subuhnya nggak jamaah, isyanya nggak jamaah. Minal khasirin, dia termasuk orang yang rugi. Rugi. Walaupun dia terawih 1000 rakaat, dia malamnya ini terawih 1000 rakaat, 1000 rakaat. Subuh nggak jamaah, apalagi keluar waktu. Ada minal halikin, itu orang celaka tuh. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia sengaja, minal halikin. Tapi kalau dia nggak sengaja sampai nggak bisa jamaah, itu minal khasirin, orang rugi. Ya, maka mujahadah pertama, istiqomah yang kita usahakan selama Ramadan, bisa nggak selama Ramadan Anda isya dan subuh berjamaah, nggak ninggal 30 hari. Itu 30 hari. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Ya, karena ini adalah lebih penting daripada taraweh. Orang mementingkan taraweh tapi dia meremehkan sholat subuh jamaah. Ada minal jahal. Ada geblek. Kurang cerdas tuh orang. Nah, li'anna Allah itu sudah menjadikan amal yang paling dicintai Allah itu apa? Yang wajib dulu. Ya, yang wajib dulu. Kalau kita mengutamakan yang wajib, itu benar. Kalau kita mengutamakan yang sunnah di atas wajib, itu salah. Mementingkan sholat taraweh, mengutamakan sholat malam, taraweh, tapi subuhnya kotor, subuhnya nggak jamaah, sampai keluar waktu, ini adalah kebodohan. Ya, maka coba mujahadah dulu di awal kelas. Ya, ini kita subuh jangan nggak jamaah selama Ramadan. Ya, dan Isya jangan nggak jamaah di bulan Ramadan sampai akhir bulan, 1 bulan ini. Ya, kalau ini bisa, wah, tahun depan baru naik lagi. Ya, jamaah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jamaah 5 waktu selama bulan Ramadan. Belajar istiqomah. Ya, karena sekarang banyak orang puasa tapi dia nggak ada mujahadahnya. Puasa tapi dia nggak ada mujahadah sholat jamaah, sholat zuhur sendiri, asar sendiri. Ya, ma'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah paling yang beliau hidupkan adalah sholatul jamaah. Ya, beliau nggak pernah ninggal sholat jamaah, nggak pernah. Ya, lam yarid anin Nabi annahu shalla munfaridan, kata Al-Imamul Haddad. Tidak ada satu hadis pun yang menceritakan Nabi sholat sendiri. Nggak ada yang menceritakan, nggak ada yang mengkisahkan, nggak ada yang meriwayatkan. Bahkan yang diriwayatkan karena yuhafidhu al-jamaah. Beliau menjaga sholat jamaah, menjaga sholat jamaah. Dan Ramadan adalah momennya ini. Ya, momen untuk kita bermujahadah istiqomah sholatul jamaah. Ya, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk sholat jamaah.
Ya, sholat jamaah subuh aja itu kalau kita lakukan udah dapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Ini man sholat subuh fi jamaah faka'annama apa? Qamal laila kullah. Orang yang sholat subuh jamaah itu seperti orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Makanya kalau sholat subuh jamaah terjaga, andai kata dia tarawihnya tuh lobang, dia masih untung, masih selamat karena subuhnya terjaga. Ya. Kalau dia tarawih tapi nggak jamaah subuh, masih rugi. Ya, apalagi kalau la tarawih wala subuh, wah, ini sudah lawala. Tarawih ora, subuh gak jamaah sisan. Nah, ini sudah orang yang paling rugi, naudzubillah. Ya, apalagi kalau subuhnya keluar waktu, ada termasuk orang yang celaka, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi beristiqomahlah di bulan Ramadan dengan latihan-latihan yang kecil dulu. Itu sholat jamaah dulu, isya, subuh ini dijaga, jangan sampai enggak jamaah. Itu nanti baru mujahadah istiqomah yang lain. Itu sholat 5 waktu. Kalau sudah kelasnya yang sudah terbiasa subuh dan isya jamaah ditingkatkan 5 waktu sholat jamaah. Az-zuhur wal asr wal maghrib jamaah selalu, khamsa awqat. Hadza huwa maqam. Ini artinya namanya kelas. Ya, kelas yang tinggi, kelas yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Al-Imam Ibn Hajar tadi. Bagaimana istiqomah beliau di dalam amaliyah di samping ilmu yang luas. Ya, ini yang namanya orang cerdas loh. Ya, dikatakan apa? Innallaha yubghidul ilma alladhi yamna'ul amal wa yubghidu al-amal alladhi yamna'ul ilm. Ya, Allah itu enggak senang kepada ilmu yang menghalangi amal. Ya, ada orang senangnya menambah ilmu, itu nambah hafalan, nambah apa itu pemahaman, menambah karyanya, nambah tesisnya. Tapi amalnya enggak tambah. Salat duha enggak ke jalan, witir enggak ke jalan, qiyamul enggak ke jalan. Ini adalah ilmu yang menghalangi amal. Allah enggak senang ilmu yang kayak gitu tuh. Atau dibalik, Allah juga enggak senang orang yang Allah juga enggak senang amal yang menghalangi ilmu. Ya, ini ada orang senangnya amal tapi enggak pernah nambah ilmu, padahal dia kurang ilmu. Senangnya kalau diajak masalah amal-amal senang, ibadah ini, tirakat ini senang. Tapi dikasih penjelasan fikih, gak mudeng aku. Angel suka aku. Ngelundas gue. Dia diajak bahas ilmu fikih enggak mau. Dia diterangin ilmu fikih dia kayak orang udah enggak nafsu. Nah, ini terang penyakit juga nih. Itu penyakit. Penyakit. Allah benci kepada ilmu yang menghalangi amal, dan Allah membenci amal yang menghalangi ilmu. Yang bagus gimana? Ya, kita sambil berilmu beramal. Tambah ilmu, tambah amal. Tambah ilmu, tambah. Makanya santri itu jangan hanya tambah ilmu, tapi enggak ada tambah amal. Tambah ilmu, tambah amal. Ada cocok. Itu seperti orang yang terbang, seperti burung terbang dengan 2 sayap. Tinggi menjulang, kemanapun dia terbang bisa dengan 2 sayap. Hakadal mu'min, orang mukmin dengan ilmunya, dengan amalnya dia terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adu al-amalu salihu, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal amalu salihu yarfa'uhu. Naam. Tadi Imam Ibn Hajar Ibn Hajar al-Haytami, wa kana al-Imam Ibn Hajar al-Haytami salah satu fadhail beliau, orang yang sangat menonjol dalam dirinya cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yuhibbu ahla baitin Nabi. Sangat mencintai anak cucu Rasulullah, sangat mencintai keluarga Rasulullah. Ibn Hajar al-Haytami. Karena itu ada orang ditanya, kenapa Ibn Hajar itu kok barokah ilmunya? Sampai sudah ratusan tahun itu barokah ilmunya, fatwanya selalu dipakai orang. Karena ada sir yang ada pada hati beliau, mahabbatu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
karena di hatinya cinta kepada keluarga Nabi dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Ya, betul-betul cinta kepada anak cucu Nabi, yuhibbuhum wa kana yurasiluhum, kirim surat kepada para keluarga Nabi, minta ijazah mereka, minta daripada nasihat mereka, doa-doa mereka. Ya, padahal beliau sudah imamul muslimin, imamul ulama. Ya, makanya ada surat menyurat antara beliau dengan ulama-ulama Hadramut, para habaib. Ya, dan beliau Ibn Hajar orang yang mengisbatkan nasabnya Ba'alawi. Ya, Imam Ibn Hajar orang paling alim di dunia di zamannya mengisbatkan, mensahkan nasab Ba'alawi. Ya, leono wong saiki lagi muncul lagi. Ya, sapa julukane? Alamah ya ora. Ya, tapi dia berani membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, menampakkan kebodohan. Ya, katanya orang penyair idza takallama man takallama fi ghairi fannih ata bil ajaib. Orang itu kalau bicara pada satu fakultas yang bukan bidangnya, dia akan ngomong yang aneh-aneh, mencengangkan. Oh, dia enggak ahlinya ngomong. Ya, ada orang enggak paham ilmu eksakta, terus dia ngomong ilmu eksakta, diketahui sama orang. Lucu, aneh ini orang. Ya, ada orang dia enggak paham kedokteran, bicara kedokteran. Jadinya apa? Lucu, aneh. Ya, ada orang enggak paham nasab, baru hafal nasab berapa jalur aja udah bicara nasab, membatalkan nasab Ba'alawi. Lucu, aneh. Ya, menjadi bahan tertawaan. Ya, mudhikan. Ya, menjadi bahan tertawaan. Orang awam terkecoh, orang awam terkelabuhi dengan pakaiannya dia, dengan gayanya dia, dengan cara ngomongnya dia, gimmicknya dia. Tapi orang yang arif, orang yang alim, ya kiai-kiai sepuh yang alim-alim yang tahu, oh ini jahil murakkab ini dah. Ya, ini goblok double 2 kali gitu. Ya, kalau nggak jahil murakkab, dia alim dhol. Ya, dia pinter tahu tapi dia sesat. Itu dia tahu tapi dia tetap ngotot. Ya, ada adallahullahu ala ilmin. Alim tapi disesatkan oleh Allah. Kama qala ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Faman yahdihi min ba'dillah. Apakah kamu tidak melihat orang yang dia menuhankan hawa nafsunya dan Allah menyesatkan dia padahal dia berilmu? Ini yang paling bahaya. Ya, Allah menyesatkan dia padahal dia berilmu. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Ya, itu tadi. Ya, dia tahu ini nasabnya Ba'alawi benar. Dia tahu nasabnya ini benar, disahkan oleh ulama semua. Bahkan Imam An-Nabhani mengatakan itu ijma'. Wa ajma'al ulama ala anna nasab al-Ba'alawi min ahsanin nasi nasaba wa asahihim nasaba. Imam An-Nabhani, ulama hebat di zamannya, mengatakan bahwa nasab Ba'alawi disahkan secara ijma'. Dia tahu, dia baca itu, tapi dia nggak mau tahu kalau dia itu sesat atau menyesatkan, dia nggak mikir. Yang penting dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti dia punya syaitan yang ada di hatinya dia. Waliyadzubillah. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Karena itu ya, semua santri yang di pondok atau yang sudah pulang, jangan sampai terpengaruh dengan kelompok Imadiyah ini, gitu. Jangan sampai yang mengikuti mereka, maka ilmunya yang dari kita termasuk terputus. Khalas. Mungkote, jangan masuk golongan kita. Orang yang mengikuti kelompok-kelompok mereka ini, orang-orang yang mereka itu sudah tersesat jalan, melanggar daripada jumhurul ulama, baik yang sekarang masih hidup maupun yang sudah wafat kembali kepada Allah Ta'ala. Minhum Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Haytami kana muhibban li ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada ada satu fatwa dari beliau yang agak berbeda dengan fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah yang lain.
bahwasanya beliau di dalam tasyahud awal itu kalau fuqaha fikih Syafi'iyah mengatakan kepada keluarga Nabi itu hukumnya tidak sunnah. Anda kalau tasyahud awal Allahumma salli ala Muhammad wa alihi itu enggak sunnah. Itu bahkan mengatakan khilaful aula. Kurang baik pakai wa alihi. Kenapa? Karena tasyahud awal itu mabniun alal ikhtisar. Lebih cepat lebih bagus. Tasyahud awal lebih cepat lebih bagus. Sampai ada riwayat sebagian salaf dulu kalau tahiyat itu seperti orang duduk di batu panas. Tahiyat awal. Tasyahud awal itu cepat sekali. Ya, seperti orang yang duduk di batu panas. Saking cepatnya tasyahud awal. Karena itulah para ahli fikih Syafi'iyah mengatakan kalau bersalawat kepada Nabi di tasyahud awal cukup dengan Muhammad wa alihi, enggak usah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah selesai. Itu fuqaha. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami walaupun beliau fuqaha, bahkan lebih hebat lagi imamul fuqaha di kalangan Syafi'iyah, beliau membantah. Ya, menurut saya tetap sunnah pakai wa alihi. Ya, beliau mengatakan wa ayyu tatwilin fi qaulika wa alihi. Ya, kalau engkau cuma nambahi wa alihi panjang apa? Maksudnya kan enggak 1 detik doang. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. 1 detik. Mana ada panjang? Enggak ada nambah panjang apa-apa. Ya, maka Ibn Hajar pendapat beliau tetap disunahkan tahiyat awal apa? Salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Khalas. Ada termasuk ikhtiarat al-Imam Ibn Hajar, pendapat beliau yang spesifik, ya, dan berbeda dengan fuqaha Syafi'iyah yang lain. Tapi bagus, pendapat beliau bagus itu. Cuma wa alihi aja, kenapa? Ya, wa alihi, ya, dan keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'am. Wa ma'a hadza kullu kana al-Imam Ibn Hajar rajulan, ya, yang orang yang diistimewakan oleh Allah, memiliki hubungan dengan para wali-wali Allah dengan baik. Karena ya lahu fadail, memiliki satu banyak keutamaan, bukan hanya ilmu syariat tapi ilmu thariqah dan ilmu haqiqah. Ya, wa yuqal, dulu pernah Ibn Hajar di awal-awalnya itu beliau ya tidak begitu tertarik dengan kaum sufi-sufi, ya, terutama sufi-sufi yang agak nyeleneh. Ya, kalau pernah ditanya dalam satu majelis, wahai Imam Ibn Hajar, gimana pendapat jenengan tentang orang-orang wali-wali yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh? Faqala Ibn Hajar, mattakhadallahu min waliyin jahil. Allah tidak mengangkat wali yang bodoh. Ya, Allah nggak mengangkat wali yang bodoh. Wali itu nggak ada yang bodoh. Orang bodoh mana jadi wali Allah? Dan itu ada orang-orang yang gayanya kayak orang bodoh, jadab-jadab itu, orang kayak orang bodoh-bodoh. Tapi terkenal wali. Ditanya hukum nggak paham. Ketika beliau menjawab bahwasanya Allah nggak mengangkat wali dari orang yang bodoh. Setelah berkata begitu pulang, Allah SWT menjewer beliau dengan lupa semua ilmu yang dimiliki, lupa. La ilaha illallah. Illal Fatihah, kecuali Fatihah dan rukun-rukun salat. Ya, di rukun salat masih ingat. Kalimat-kalimat salat ingat, tapi ilmu penjelasan tentang ilmu fikih, ilmu tafsir, hadis yang tadinya seperti lautan enggak bertepi, hilang. Makanya ya hadir majlis wa yaskut, hadir majlis diam, enggak komentar. Orang pada heran. Kata biasanya ini seperti air sumber yang enggak berhenti. Yomain salah saya sampai hampir berapa hari. Ya, ada satu orang yang mungkin perhatian, madza asabak? Ya, saya sedang kena teguran dari Allah, saya sadar ini. Ya, saya ditegur oleh Allah, saya lupa ilmu saya. Ya, subhanallah, ya, subhanak
la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Makanya orang itu jangan merasa alim. Ya toh, nanti kalau Allah bikin lupa dak udah hilang ilmu itu. Ya toh, merasa sudah hafid hebat, paling hebat, wah, nanti dia cabut semua hilang tuh hafalan. Ya toh, enggak ada yang hebat kecuali Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau engkau diberi oleh Allah kecerdasan, hafalanmu kuat, qul masya Allah la quwwata illa billah. Kalau engkau diberi oleh Allah ilmu yang luas, ya toh, diberi oleh Allah pemahaman yang tajam dan begitu melaut, itu yang hebat adalah Allah. Katakan masya Allah la quwwata illa billah, ya. Atau engkau lagi ibadah, lagi performa terbaik nih, Ramadan tahun ini aneh masya Allah nih, itu qiyamul semangat, puasa bisa terbaik, qul masya Allah la quwwata illa billah. Yang hebat Allah, yang bikin engkau begitu Allah. Jangan merasa kita udah hebat, udah ahli ibadah, ahli ilmu, nanti dijawab oleh Allah hilang tuh ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ibn Hajar tuh ilmunya hilang kecuali tentang sholat. Itu Fatihah enggak hilang, sama untuk sholat tuh enggak hilang. Satu orang datang, wahai Syekh, apa yang menyebabkan engkau mengalami ini? Ini karena akibat saya kemarin tuh ngomong, ditanya orang tentang wali-wali, jadab saya ngomong kurang sopan. Ini saya tahu. Ini akibat itu tadi. Ya, tadi solusinya gimana? Ya, ini saya lagi cari solusi. Ya, satu orang minas salihin datang ke Sayyidina Ibn Hajar. Wahai Ibn Hajar, di Mekah ini ada satu orang, dia terkenal minal majadib, min orang saleh, orang jadab. Dia hidupnya di pinggir kota Mekah, rumah kecil, ya, dia di sana. Ente cari solusi sama dia. Faqalu ya khair. Ibn Hajar pergi ke sana, sampai ketemu sama syekhnya. Assalamualaikum ya syekh. Waalaikumsalam. Wakana syekh ini lagi main-main sama ayam mungkin. Itu ayam, ini ya, sibuk dengan urusan-urusan yang remeh-temeh, zahirnya. Ya, ketika datang Ibn Hajar, dia teriak-teriak, Ibn Hajar datang ke sini, Ibn Hajar datang ke sini, Ibn Hajar ke sini, lupa ilmunya. Ibn Hajar datang ke sini, lupa ilmunya, kata dia bilang. Wah, Ibn Hajar belum ngomong. Dia, Ibn Hajar datang ke sini, lupa ilmunya, katanya. Lupa ilmunya, masih bisa sholat ya, alhamdulillah. Untung Allah nggak ngilangin dari ente ilmu sholat. Kalau ente lupa Fatihah atau lupa la ilaha illallah gimana tuh? Itu diam Ibn Hajar, ini orang lagi kena datang hal. Tuh dibiarin sama beliau. Tahu-tahu orang jangan sombong. Ilmu seberapa lautannya itu ilmunya Allah, bukan ilmunya dia. Jangan sombong. Ya, dengerin aja, orang jadab jangan dijak ngomong, nanti dengerin aja. Ya gua, ini obatnya satu, ente makan tuh silitnya ayam, gitu. Apa itu pantatnya ayam namanya? Bruto itu ada ayam tuh ada, ada pantat dia yang paling ujung tuh ayam, itu. Kalau ente makan itu mentah, matang enggak mujarab, mentah. Kalau nah pergi pamit, Allah masalamah. Pulang Ibn Hajar, wallahi makan ayam mentah, brutu sih san. Ya, makan ayam mentah sampel enak, mulai kok brutu. Ya, akhirnya beliau udah ini isyarat dari orang alim tadi. Ya, ambil brutu mentah dimakan sudah lem. Subhanallah. Ya, itu setelah itu beliau tobat, beliau kembali ilmunya seperti dulu, ya kan? Dikembalikan oleh Allah SWT. Allah Maha mengembalikan ilmu dalam sekejap, menghilangkan dalam sekejap. La ilaha illallah. Ya kan? Itu hanya asbab saja tadi, makan berutu. Ya kan? Makanya ada dongengan orang-orang kiai Jawa itu, cah cilik ben cerdas kon makan berutu wae. Ya kan? Sembole bapake dodo mentok ibune, anaknya kon makan berutu. Itu. Jadi apa?
Al-Imam Ibnu Hajar begitu. Orang hebat di sisi Allah itu diberi makam oleh Allah karena ilmunya luas, istiqomahnya hebat, ya. Kemudian adabnya kepada Allah juga luar biasa dan dipilih oleh Allah sebagai salah satu mercusuar pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.